Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap bersemangat dan mematuhi protokol kesehatan. Anak-anakku kelas 3 yang hebat dan juga cerdas, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin. Tetapi sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya diberikan kemudahan untuk belajar materi hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar di materi akidah akhlak, yaitu sikap bersyukur dan juga Asmaul Husna. Oh iya, Ibu lupa nih anak-anak. Apakah semuanya masuk hari ini, anak-anak? Oh, Edo sakit, kita doakan ya. Semoga Edo cepat sembuh dan minggu depan bisa belajar bersama kita semua. Anak-anak, sebelum kita ke inti materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu melalui kegiatan membaca dan mendengarkan, siswa mampu melaksanakan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membaca, siswa mampu memahami dan meneladani Asmaul Husna, khususnya Al-Wahhab dan Ar-Razzaq dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, langsung saja nih, kita masuk ke inti pembelajaran. Apakah kalian ada yang tahu apa sih itu sikap bersyukur? Siapa yang tahu? Iya, Citra, silakan. Citra menyatakan bahwa sikap bersyukur itu adalah sikap menerima. Ya, itu memang bisa diartikan sebagai sikap menerima. Tetapi, sikap bersyukur itu bisa diartikan sebagai rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, nikmatnya apa saja sih, Bu? Nikmat yang harus kita syukuri itu bermacam-macam anak-anak semuanya. Nikmat yang harus kita syukuri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah nikmat jasmani, yang kedua adalah nikmat rohani, dan yang ketiga adalah nikmat rezeki. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang nikmat jasmani. Jasmani itu anak-anak diartikan sebagai tubuh ya, biasanya diartikan sebagai tubuh. Nah, Bu, nikmat jasmani itu berupa apa? Nikmat jasmani itu berupa kita diberikan mata untuk melihat, kemudian tangan untuk memegang, hidung untuk mencium, dan mulut untuk berbicara. Itu semua adalah nikmat. Nikmat itu tidak melulu harus uang ya anak-anak, tetapi juga bisa berupa kesehatan jasmani, itu wajib untuk kita syukuri. Nah, meskipun tadi Edo sedang sakit, itu ya harus wajib mensyukuri anak-anak, karena meskipun itu cobaan, kita wajib mensyukuri karena insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kesembuhan Edo. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menjaga ataupun cara kita untuk mensyukuri dari nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Karena mengingat tidak semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki jasmani yang sempurna. Nah, cara mensyukurinya yang pertama, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Kemudian, selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat jasmani seperti kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, itu adalah nikmat rohani. Nah, anak-anak semuanya, nikmat rohani itu tentunya berkaitan dengan jasmani. Karena kalau jasmani kita tidak ada rohani, maka bisa dikatakan makhluk hidup tersebut sudah meninggal. Rohani itu anak-anak berkaitan dengan jiwa.
Jadi bisa dikatakan nikmat jasmani itu berupa ketenangan diri, ketenangan hati, kebahagiaan, kemudian di hari ini kita masih diberikan iman dan Islam. Ketetapan iman dan Islam itu juga merupakan nikmat rohani yang wajib untuk kita syukuri. Manakala rohani kita terganggu, misalnya kita stres, kemudian banyak pikiran, itu juga akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada rohani. Yang itu juga akan berpengaruh terhadap jasmani anak-anak. Manakala kalau kita stres, itu tubuh akan merasa lemas, kemudian malas, sakit-sakit, seperti itu. Lalu cara kita untuk mensyukuri nikmat rohani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Kemudian kita kalau berbicara harus sopan santun, jangan sampai menyakiti hati orang lain, dan kita juga harus mengucapkan alhamdulillah karena itu juga merupakan rezeki. Selanjutnya, langsung saja kita bahas tentang nikmat rezeki. Loh Bu, jasmani dan rohani tadi bukankah termasuk rezeki? Ya, itu memang termasuk rezeki. Tapi dalam konteksnya nikmat rezeki kali ini adalah berupa harta benda, kemudian seperti mobil, motor, handphone, kemudian perlengkapan sehari-hari, itu juga merupakan nikmat rezeki. Uang pun juga termasuk nikmat dari rezeki. Lalu cara kita untuk mensyukuri nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, misalnya ketika kita sedang mendapatkan uang banyak mungkin atau memasak banyak, kita bisa bersedekah membagikan kepada tetangga-tetangga ataupun teman-teman yang sedang membutuhkan. Contoh lagi yang lebih kecil, di dalam lingkup kelas saja ketika ada satu teman kalian yang membeli jajan misalnya, kemudian kalian berbagi kepada teman kalian. Nah, untuk kita bisa berbagi, kita bisa bersedekah, itu harus dibiasakan sejak kecil supaya ketika besarnya tidak kesulitan ketika kita sedang mendapatkan rezeki, terus kita dimiliki sendiri, dibagi sendiri, itu juga tidak boleh ya anak-anak. Nah, sampai sini untuk materi syukur, pengertian syukur, kemudian macam-macamnya. Ada yang ingin ditanyakan? Oh belum, nanti saja kalau gitu kita gabung setelah menyelesaikan materi yang kedua. Nah, materi yang kedua itu adalah materi tentang Asmaul Husna. Di minggu kemarin kita kan sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Tetapi karena setiap minggu kita membahasnya hanya dua saja, dan hari ini juga dua. Adakah di antara kalian yang masih ingat itu apa pengertian Asmaul Husna? Iya Bunga? Ya, benar sekali. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Jumlahnya ada 99. Hari ini kita akan belajar tentang dua Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Ada yang tahu apa itu Al-Wahhab, artinya Al-Wahhab? Ya, Eko silakan. Iya, Allah Maha Pemberi Karunia. Al-Wahhab itu artinya adalah Allah Maha Pemberi Karunia. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih maksudnya Allah memberikan karunia. Nah, anak-anak, di seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup yang beraneka ragam, yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Makhluk hidup yang ada di alam semesta ini meliputi ada manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan, di mana masing-masing Allah memberikan kelebihan bagi manusia, kemudian tumbuhan, dan juga hewan, di mana di antara ketiga makhluk hidup tersebut dalam kehidupan sehari-hari berkaitan. Contohnya seperti ini. Ketika manusia ingin bernafas, Allah sudah menyediakan oksigen maupun karbon dioksida. Ketika tumbuhan memerlukan air, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan mata air, di mana dengan perantara manusia tumbuhan tersebut bisa disiram sehingga tumbuhan tersebut bisa hidup. Jadi, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi karunia kepada setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Lalu Bu, bagaimana cara kita untuk mensyukurinya?
Cara mensyukurinya adalah kita bisa berbagi dengan kelebihan yang kita miliki. Misalnya saja, Citra memiliki kelebihan mudah memahami pembelajaran matematika, sedangkan Rani itu kurang memahami. Jadi, Citra bisa mengajari Rani untuk lebih mudah dalam memahami pembelajaran matematika. Jadi, jika kita memiliki kelebihan dan orang lain membutuhkan bantuan kita, jangan segan-segan ya anak-anak untuk membantu semampu kita. Yang penting adalah ikhlas. Yang kedua adalah aruzak. Ada yang tahu itu apa arti dari aruzak? Iya, benar sekali. Aruzak bisa diartikan sebagai Allah Maha Pemberi Rezeki. Anak-anakku semuanya kelas 3 yang hebat, Allah memberikan rezeki kepada makhluk hidup di dunia ini, tetapi dalam presentase yang berbeda-beda. Misalnya, di dalam keluarga saja, itu pasti ada anggota keluarga yang memiliki tingkat ekonomi atau kekayaan yang rendah daripada keluarga lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dengan presentase yang berbeda-beda kepada manusia, dengan tujuan supaya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dapat berhubungan sehingga saling tolong-menolong dan saling membantu. Lalu cara mensyukurinya bisa dilakukan dengan kita bersedekah, kemudian kita juga bisa zakat dengan harta benda yang kita miliki. Jadi kalau memiliki rezeki yang berlebih itu bisa dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah anak-anak, selanjutnya adalah silakan tugas yang berada di LKPD tersebut dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu akan memberikan waktu sekitar 10 menit. Setelah selesai nanti perwakilan kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Silakan berdiskusi. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya, silakan maju kelompoknya Rani untuk perwakilan saja ya, berpresentasi. Silakan. Wah, bagus sekali ya presentasi dari kelompoknya Rani. Kita beri tepuk tangan ya anak-anak semuanya. Nah, baiklah anak-anak, karena tidak memungkinkan untuk semua kelompok melakukan presentasi, karena waktu juga sudah mepet. Nah, langsung saja kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang telah kita pelajari hari ini yang pertama adalah mengenai sikap syukur. Sikap syukur adalah berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, di mana nikmat yang wajib kita syukuri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah nikmat jasmani, yang kedua adalah nikmat rohani, dan yang ketiga adalah nikmat rezeki. Kemudian kita tadi juga sudah belajar mengenai Asmaul Husna. Yang kita bahas adalah Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Al-Wahhab diartikan sebagai Allah Maha Pemberi Karunia, dan Ar-Razzaq diartikan sebagai Allah Maha Pemberi Rezeki. Nah, jangan lupa di buku paket kalian setelah materi itu kan ada tugas ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan saja ya. Nah, minggu depan kita juga masih akan melanjutkan materi yang hampir sama dengan materi hari ini. Jadi silakan untuk belajar di rumah masing-masing. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.